Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa sekalian, dahulu sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal tak kala diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berangkat ke Yaman, beliau meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, wasiatkan kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian Mu'adz mengatakan, "Zidni." Tambah lagi ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya akan menghapuskan. Perbuatan yang baik tadi akan menghapuskannya. Kemudian Mu'adz berkata lagi, "Zidni." Tambah lagi ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Di sini kita tahu seorang sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal itu faqih. Namun beliau meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nasihat yang begitu indah, yaitu nasihatut taqwa. Yang mana nasihat ini Allah Subhanahu wa taala nasihatkan kepada seluruh makhluknya, kepada manusia dan jin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat takwa ini adalah nasihat yang paling baik. Karena bekal yang terbaik adalah takwa. Dan hadis ini atau nasihat ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah. Yang sama yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Takwa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita dan menjauhi larangan Allah. Yaitu adalah penjagaan diri kita kepada Allah. Dan yang dinasihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia ini, ketakwaan yang bukan hanya dipahami sebagian orang di waktu keramaian, takwa di dalam masjid, takwa di majelis-majelis ilmu. Namun, tak kala dalam kondisi sepi, maka hal itu luntur. Padahal bertakwa kepada Allah fi sirri haitsu la yarak ahadun wa fil alan haitsu la yarak an-nas. Bertakwa dalam kondisi sendiri yang tidak ada seorang pun yang melihat,
atau kondisi orang banyak yang tidak manusia melihatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu muraqabah. Ya, muraqabatun li jami'i a'mal wal aqwal wal ahwal. Karena Allah Subhanahu wa taala itu dia mengawasi segala perbuatan, perkataan dan kondisi kita. Sebagaimana tadi dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah bagi kalian itu maha mengawasi. Dan seseorang yang tidak merasa terawasi oleh Allah dalam kondisi sendirian, alamatun ala maradil qalb. Ini tanda bahwasanya hatinya sakit. Wa hadza fi'lul munafik. Dan ini adalah perbuatan orang-orang munafik. Menampakkan di hadapan manusia, namun menyembunyikan. Oleh karena itu, angkarallahu alaihim haitsu annahum yastakhfuna biqubhaihim minan nas li'alla yunkiruna alaih. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala itu mencela orang-orang yang mereka menyembunyikan diri di hadapan manusia, namun menampakkan terang-terangan di hadapan Allah. Perhatikan di dalam surat An-Nisa ayat 108. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka menyembunyikan diri dari manusia dan tidak menyembunyikan diri dari Allah. Di sana ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Ibnu Majah. La'lamanna aqwaman min ummati. Sungguh aku mengetahui sebuah kaum dari umatku. Ya'tuna yaumal qiyamah. Mereka datang pada hari kiamat. Bihasanati amsali jibali tihamah bayda. Dengan kebaikan-kebaikan sebesar gunung Tihamah, putih saking banyaknya. Faja'alaha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Allah menjadikannya amalan-amalan kebaikan-kebaikan tersebut seperti debu yang berterbangan. Maka seorang perawi bertanya, sahabat bertanya, Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jillihim lana. Sifatkan kepada kami, sebutkan ciri-ciri mereka ya Rasulullah. Alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Agar bisa jadi kita ini bagian dari mereka dan kita tidak sadar, tidak merasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka salat malam, qiyamul lail sebagaimana kalian salat malam. Walakinnahum aqwam. Akan tapi mereka itu adalah suatu kaum, idza khalau bimaharimillah intahakuha. Namun kalau mereka bersendirian, kalau mereka bersepi-sepi, menerjang larangan-larangan Allah. Dan ini seperti wali-wali syaitan, tak kalah mereka sendiri dan seakan-akan menjadi wali-wali Allah tak kalah mereka bersama orang banyak. Dan ini fitnah. Ya ikhwan, ya akhwat, ini fitnah. Perhatikan kaum muslimin. Kalau mereka di bulan Ramadan, mereka berusaha untuk mengambil faedah dari hadis-hadis Rasulullah, mengamalkan isi. Perhatikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa salat qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan mengharap wajah Allah, maka Allah ampuni dosanya. Maka mereka berbondong-bondong, laki, perempuan, tua, muda, semangat ke masjid. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap Allah, maka akan diampuni dosanya. Mereka semangat untuk berpuasa. Namun apabila berlalu Ramadan, selesai bulan Ramadan, hal itu sudah mulai hilang dari mereka. Seakan-akan Tuhan yang mereka ibadahi di bulan Ramadan adalah bukan Tuhan yang diibadahi di bulan Syawal. Seakan-akan mereka yang mengibadahi Tuhan di bulan Syawal
bukanlah Tuhan yang ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita melihat kaum muslimin sekarang ini lemah. Kaum muslimin terhina. Karena apa? Bukan karena mereka jumlahnya sedikit, tapi karena mereka orang-orang yang sudah memiliki kecintaan terhadap dunia dan takut terhadap kematian. Takut terhadap kematian. Ada hadis yang sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud dari sahabat Sauban juga, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, yushikul umam an tada'a alaikum kama tadal aqlatu ila qas'atiha. Hampir-hampir seluruh umat itu mengerubungi kalian sebagaimana orangnya lapar berebutan makanan di atas nampan. Makanya di sini kita melihat kondisi seperti itu. Ada sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah kita jumlahnya sedikit? Kata Rasulullah, enggak. Jumlah kalian tuh banyak. Jumlah kalian waktu banyak, tapi kalian seperti ghusa, seperti buih. Buih mana? Buih banjir, bukan buih lautan. Buih itu lemah. Namun kalau buih lautan masih kelihatan bersih. Ini buih banjir. Lemah dan kotor. Penuh dengan syubhat, penuh dengan syahwat. Banyak kotor-kotor dari kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, tahayul, dan seterusnya. Maka banyak musuh-musuh Islam yang sudah Allah cabut rasa takut terhadap kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin sendiri Allah timpakan wahan apa? Cinta dunia dan takut mati. Kenapa sebabnya? Karena mereka tidak mengambil ilah, atau mereka mengambil ilah selain Allah. Mereka mengambil petunjuk, bukan petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah mendengar sekalian, kalau kita memahami dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi muslim yang bertakwa. Bukan hanya tak kala kita berkumpul di hadapan orang banyak, di majelis-majelis ilmu, di tempat-tempat lembaga pendidikan, bukan. Dimanapun kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bekal takwa ini adalah sebaik-baik bekal. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, tazawwadu bit taqwa fa innaka la tadri idza hanal lail hal ta'ishu il fajr. Berbekallah engkau dengan ketakwaan karena kamu tidak tahu apabila datang waktu malam apakah engkau akan masih hidup dalam kondisi fajar. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Kematian bukan hanya menimpa orang-orang miskin, orang kaya, namun semuanya. Kematian itu misterius. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, wa mal mautu illa sarikun daqqa sakhsuhu yasulu bila kafin wa yas'a bila rijlin. Kematian itu seperti pencuri tanpa bayangan, menari tanpa tangan, berjalan tanpa kaki. Dahulu Hasan Al-Basri di majelisnya orang-orang tua ditanya, wahai orang-orang yang sudah tua, engkau tahu bahwasanya tanaman kalau sudah tua, padi kalau sudah tua, apa yang terjadi? Waktu manen. Demikian dengan umur yang sudah tua, kematian. Dan beliau juga bertanya kepada jamaah yang masih muda-muda, apakah semua tanaman itu dipanen waktu tua? Tidak. Bisa jadi waktu muda. Kita lihat kematian bukan hanya merenggut orang-orang tua, bukan merenggut orang-orang yang sakit. Berapa banyak orang yang sakit, hidupnya kondisi lama. Berapa banyak orang yang sehat, mati dalam kondisi tiba-tiba. Oleh karena itu, saya mengajak pada diri saya pribadi dan sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Kemudian nasihat yang kedua adalah wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang jelek kita dengan perbuatan yang baik. Kita tahu, kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini tidak mungkin luput dari dosa. Namun Allah berikan kesempatan hidup di dunia ini apabila kita melakukan kesalahan dan dosa untuk bertobat, istighfar, mohon ampun kepada Allah, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebaikan bisa menghapuskan keburukan. Sebagaimana Allah katakan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan sesuatu yang buruk. Dahulu Fudail bin Iyad, seorang ulama, bertanya kepada seseorang yang sudah tua, berapa umurmu? Maka orang yang tua tadi, laki-laki tersebut mengatakan,
situna sana, 60 tahun. Lalu Fudail mengatakan, idan anta mundu sittina sana tasiru ilallah. Jadi kamu sejak 60 tahun yang lalu berjalan mendekat Allah. Dan sekarang semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laki-laki tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya aku milik Allah dan kepada Allah aku akan kembali. Maka Fudail mengatakan, kamu tahu nggak artinya itu? Dia mengatakan, iya. Maka Fudail mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku, kalau kamu tahu bahwasanya lillahi abdun, bagi Allah kamu adalah seorang hamba, wa annahu ila rajiun, dan engkau kepadanya akan kembali, arafa annahu mauqufun baina yadayhi. Kau tahu bahwasanya kau akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kau akan ditanya semua nikmat yang Allah berikan. Umurmu, waktumu, jasadmu, hartamu, ilmumu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu laki-laki tersebut menangis. Kemudian dia bertanya. Bakar rajul mengatakan, wa malahilah. Terus bagaimana jalan keluarnya? Maka Fudail mengatakan, yasir, gampang. Kemudian laki-laki tersebut, semoga Allah merahmatimu. Apa itu? Kata beliau Fudail, perhatikan kata Fudail. Tahsin fima baqiya yaghfirullahu laka ma madha wa ma baqiya. Perbaiki sisa umurmu, maka Allah perbaiki sesuatu yang sudah lalu dan yang sisanya ini. Namun fa innaka in asa'ta fima baqiya, kalau engkau berbuat buruk di sisa umurmu ini, akhadta fima madha wa ma baqiya, maka engkau akan dihisab, engkau akan diadab yang sekarang ini dan yang sudah berlalu. Perhatikan wahai jamaah. Hal ini memberikan teguran kepada kita bahwasanya tidak ada manusia yang tanpa dosa, namun ada waktu untuk memperbaiki diri. Sisa-sisa umur kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wasiatnya yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala memuji akhlak beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah memiliki akhlak yang agung. Dan beliau adalah contoh kita, qudwah kita. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Dan akhlak yang baik ini memiliki keutamaan yang besar. Di antaranya bahwasanya orang yang memiliki akhlak yang baik itu bisa mengalahkan ganjaran orang yang puasa, orang yang salat malam. Beliau mengatakan, innal mu'min la yudrika bihusni khuluqi darajati sha'im al-qaim. Sesungguhnya seorang mukmin yang dia berakhlak mulia bisa mengalahkan derajatnya orang yang banyak puasa, orang yang banyak salat malam. Bahkan akhlak yang mulia itu memberat timbangan. Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang diletakkan di mizan yang bisa memperberat daripada akhlak yang baik. Seandainya manusia itu bertakwa kepada Allah, berusaha untuk bertakwa, kemudian berbuat baik, namun akhlak yang buruk, maka apa yang terjadi? Ketakwaan, akidah yang sahih itu ibarat permata yang sangat mulia. Dan seandainya kalau dibungkus dengan sesuatu yang bagus, maka akan lebih terlihat berharganya. Namun seandainya dibungkus dengan sesuatu yang jelek, akhlak yang buruk, maka apa yang terjadi? Orang-orang non-muslim atau orang-orang selain kaum muslimin, mereka tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis-hadis Rasulullah. Mereka hanya melihat perbuatan kaum muslimin. Maka jadilah muslim, muslimah yang berakhlak mulia. Jadilah muslim, muslimah yang mengamalkan isi Al-Quran. Jangan sampai kita ini sebagai muslim, muslimah sibuk memperbaiki urusan luar, yaitu jasad kita, pakaian kita. Namun kita lalai dari hal yang penting, yaitu ruh kita. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, ya khadimal jismi kama tas'ali khidmati. Wahai budaknya jasad, berapa usaha yang kau gunakan untuk
mengabdi. Atatlubur riha mimma fihi husran. Apakah engkau mencari kebahagiaan, mencari keberuntungan padahal itu adalah kerugian? Fa anta birruhi labil jismi insan. Seandainya engkau tidak memiliki jism, hanya punya ruh, maka engkau disebut manusia. Sedangkan manusia yang hanya memikirkan kondisi luarnya, pakaiannya, jasadnya, namun ruhnya kosong dari kalamullah, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, maka dia disebut mayit. Ya, demikian yang bisa sedikit kita sampaikan wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia, yang dimana hari ini kita sangat membutuhkan wasiat tersebut, dan kita kaji, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang bisa memperbaiki urusan kita, yang sisa-sisa umur kita ini kita perbaiki dengan akhlak, dengan amal yang mulia, dan juga kita bisa memperboleh manusia dengan akhlak yang baik, sehingga kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang tidak ada kemanfaatan apapun kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.